Shalom saudara, kita masuk Abam, Anda bertanya Alkitab menjawab, episode 402. Pertanyaan pertama, Pak Erastus, saya wanita usia 44 tahun, saya istri dari suami yang bekerja dengan 3 anak laki-laki. Saya sudah beberapa minggu terakhir mengikuti khotbah Bapak dan sangat terberkati. Pak Era, saya mau tanya bagaimana cara mengenalkan tentang kerajaan Allah ke anak saya yang ketiga. Karena anak saya yang ketiga adalah anak berkebutuhan khusus. Dari sejak lahir dia menderita kelumpuhan otak, cerebral palsy. Dengan kondisi parah karena sekarang dia umur 6 tahun, tapi masih seperti bayi anak saya bernama ini. Ya. Pendengar penglihatannya juga terganggu, mohon bimbingannya Pak. Apakah anak-anak seperti ini bisa menjadi warga kerajaan Allah? Membaca tulisanmu ini, mata saya sudah hampir keluar air mata sebenarnya, mata saya ini. Ya, saya ikut tersedih dan terharu ya. Karena saya punya anak-anak, juga punya anak-anak yang sudah punya anak-anak, jadi punya cucu. Saya bisa membayangkan betapa beratnya ya keadaanmu dan kesulitanmu. Yang pertama, kalau kamu takut Tuhan, kamu mengasihi Tuhan, anakmu pasti masuk surga. Anak ini pasti masuk surga. Yang kedua, kamu bersiap-siap kalau anakmu ini dipanggil Tuhan, ya, dipanggil Tuhan sebelum dia dewasa atau sebelum dia dewasa. Kamu siap-siap. Kamu harus rela. Ya. Yang ketiga, kamu masih bisa minta mujizat. Ini umur masih 6 tahun, jadi masih ada kemungkinan Tuhan memberikan mujizat. Ya, jadi yang pertama kamu harus tetap takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup suci. Anakmu akan masuk surga dan di surga nanti dia akan memiliki keadaan sempurna. Demi nama Tuhan Yesus saya katakan. Dia berkeadaan sempurna. Bersyukur kamu mengenal Truth ID, kamu dibimbing untuk fokus langit baru, bumi baru, hidup suci, memaksimalkan potensi untuk melayani Tuhan. Yang kedua, kamu tidak boleh menyalahkan Tuhan atau marah kalau anakmu ini nanti dipanggil Tuhan sebelum usia dewasa. 3, sebelum usia dewasa itu umur biologisnya banyak. Ya. Yang ketiga, kamu masih bisa minta mujizat. Dan yang ini saya tidak berani menjamin karena saya bukan Tuhan. Ikuti terus Truth ID dan doa bersama dengan saya. Karena dalam beberapa kesempatan saya juga berdoa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tuhan memberkati kamu. Dari laki-laki usia 23 tahun dari Yogyakarta sudah bekerja, Om Erastus yang terhormat. Saya diberkati dengan pengajaran dan khotbah Om Eras di YouTube. Saya tahu Om Erastus dan diberkati. Saya tahu Om Erastus, saya kenal Om Erastus dan diberkati pertama kali saat Om Eras menyampaikan khotbah di UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana. Yogyakarta tanggal 14 Januari 2019 waktu itu. Oh iya Om, saya yang mendaftar dan mengikuti The Warrior Project dan ibadah-ibadahnya. Om, kemarin tanggal 28 Januari 2002 ya, saya memutuskan ke Jakarta hanya ingin ikut ibadah di GSKI Rehoboth Kelapa Gading, sekalian melihat ibu kota karena saya belum pernah ke Jakarta, baru kemarin itu pertama kali. Saya senang dan bersyukur bisa ikut ibadah on-site langsung di GSKI Rehoboth. Mungkin suatu saat saya rindu untuk ke sana lagi. Om, saya mau bertanya, saya seorang pelayan Tuhan dan aktivis di gereja saya.
Puji Tuhan saya dipercaya oleh Tuhan melalui gereja dan Bapak Gembala saya untuk mengambil bagian dalam pelayanan gereja. Dulu sebelum pandemi COVID selama 1 minggu penuh gereja kami ada aktivitas doa di gereja. Selama pandemi doa-doa kami melalui online saja. Namun akhir-akhir ini teman-teman sepelayanan dan aktivis, ada yang usianya lebih tua dari saya sudah mulai mundur. Sudah jarang, bahkan sudah tidak pernah lagi mengikuti doa-doa lagi. Padahal sudah dihimbau oleh Bapak Gembala untuk tekun berdoa lewat wadah-wadah yang ada meskipun online. Kadang jemaat hadir hanya pada saat bertugas saja. Hati saya merasa sedih melihat banyak teman-teman jemaat seperti sudah tidak ada lagi semangat dalam berdoa. Hal ini dalam konteks doa bersama terlepas bagaimana kehidupan doa mereka masing-masing. Jadi dalam doa bersama mereka kurang setia hadir, tapi doa pribadi si penanya ini tidak tahu. Ya, dan memang mungkin tidak kita persoalkan. Apalagi anak-anak muda yang satu pantaran dengan saya, yang seumur ya. Saya sudah mengajak doa mereka seperti menghiraukan saya. Giliran dia seperti tidak menghiraukan gitu kali ya. Giliran diajak nongkrong, jalan-jalan, nonton film, mereka langsung mengiyakan. Ada beberapa yang malah pindah gereja, bahkan pindah keyakinan, pindah agama. Saya juga bingung anak-anak muda di gereja saya yang ada statusnya hamba Tuhan, dalam arti sudah sekolah Alkitab dan sekolah teologi, tapi saya belum bisa melihat hal yang bisa diteladani dari mereka. Mereka juga punya kesibukan sendiri-sendiri. Hal ini belum sempat saya ceritakan ke Gembala karena takut menambah beban Bapak Gembala saya. Jadi saya serba bingung juga. Bagaimana ya cara membangkitkan semangat dan gairah jemaat khususnya pemuda untuk punya semangat dan gairah dalam doa. Saya tidak ingin jiwa-jiwa teman-teman saya terbawa kehidupan dunia dan tidak lagi memperdulikan Tuhan. Saya sudah lama menyimpan perasaan sedih dan khawatir ini. Saya ingin mendengar jawaban dari Om Erastus. Saya berharap dari tim bisa diberitahu episode. Oke sayang, kamu menakjubkan ya. Usia 23 tahun tetapi kamu mencari Tuhan, kamu memburu Tuhan, dan kamu memiliki beban untuk jiwa-jiwa. Yang pertama, kamu harus meningkatkan kualitas rohanimu setinggi-tingginya. Ya. Truth ID dan doa bersama dengan saya cukup membuat kamu berkualitas. Tidak kalah dengan mereka yang studi di STT. Sebab Tuhan sendiri akan menjadi dosenmu. Dan orang seperti kamu ini calon bakal perwira tinggi kerajaan surga. Kamu itu calon dan bakal menjadi perwira tinggi kerajaan surga asal kamu tetap setia. Kamu tingkatkan terus ya kedewasaan rohanimu melalui Truth ID dan doa bersama dengan saya. Lalu yang kedua, kamu jangan menskenario keadaan bagaimana orang bisa rajin berdoa, ikut kebaktian. Kamu nanti jadi lelah, jadi letih. Kamu harus minta hikmat Tuhan. Mungkin kamu akan dibimbing Tuhan untuk menjamah satu persatu. Tidak mass product. Ya. Tidak banyak dalam sekaligus tapi seperti homemade. Kamu satu persatu kamu pegang. Ya. Seperti handmade ya. Seperti begitu. Kamu satu persatu begitu. Itu lebih baik. Tuhan akan pasti membawa kamu ke dalam proyek-proyeknya dan tidak perlu kamu skenario atau kamu desain.
Yang penting kamu meningkatkan kualitasmu dengan belajar firman lewat Truth ID dan doa. Jangan banyak bicara. Jangan kecewa terhadap lulusan STT yang jadi hamba Tuhan ternyata sibuk sendiri. Saya tidak heran. Banyak orang lulusan STT hanya untuk mencari hidup, bukan memberi hidup. Lalu kamu jangan mudah cerita kepada Bapak Gembalamu mengenai keadaan ini. Ya, kamu diam dulu. Kalau Tuhan tidak gerakkan, kamu diam dulu. Kamu lebih baik hunting, ya. Kamu cari orang-orang yang bisa sepenanggungan dengan kamu. Pasti ada. Setelah itu baru kamu bergerilya di gereja itu. Dan kamu pasti akan menjadi terang. Ya, kamu pasti akan ditampilkan Tuhan. Jadi sekarang yang kamu lakukan adalah bertumbuh, meningkatkan kehidupan rohanimu lewat Truth ID dan doa bersama saya. Sampai nanti kamu akan ditempatkan Tuhan di proyek-proyeknya yang luar biasa. Jangan menskenario. Rileks saja, tetapi tetap waspada. Ya, kamu calon bakal perwira tinggi. Siapkan dirimu jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kamu. Pertanyaan ketiga, wanita usia 33 tahun dengan 2 anak dari Malang. Salam Pak Era, suami saya belum percaya Yesus. Saya Kristen dari lahir, tapi dengan segala kesalahan saya di masa lalu, saya nikah dengan pria beda agama. Pertanyaan saya, apa saya perlu mengajak suami saya berbicara tentang keyakinan saya dengan suami saya yang pasti mendatangkan perdebatan? Atau saya diam saja dan saya tunjukkan saya tetap menghormati dia dan saya tetap menunjukkan kasih yang Tuhan ajarkan. Karena dia sensitif kalau ngomong tentang keyakinan, seolah nggak mau menerima kenyataan bahwa istrinya nggak bisa diajak pindah agama dengan 12 tahun pernikahan. Dan anak-anak nggak ada yang bisa ibadah seperti bapaknya. Karena memang dari mereka lahir saya sudah kenalkan Yesus pada diri mereka. Yang pertama, kamu harus tetap setia ikut Tuhan. Dia tahu atau tidak tahu, jangan persoalkan. Anak-anak tetap dibawa mengenal Yesus. Ini lebih dari nyawa kamu. Keselamatan kekal itu lebih dari segala sesuatu. Tetap ikut Truth ID, berdoa bersama saya. Dan makin hari kamu harus makin terang-terangan bahwa kamu tidak meninggalkan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus dan tetap membawa anak-anak kepada Yesus. Ya. Lalu yang kedua, kamu harus mulai belajar mencari nafkah. Punya penghasilan. Karena bukan tidak mungkin kalau keadaan ini berkembang, dia bisa menikah lagi. Dia bisa ia bisa ya, tapi saya tidak katakan sudah ya. Dia bisa menemukan wanita yang seiman dengan dia. Karena ketika menemukan kamu tidak bisa masuk agamanya, itu menjadi kekecewaan dan kepahitan. Kemungkinan kemudian kamu ditinggalkan itu ada. Ya. Kamu telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Fatal sekali. Tapi kau bisa menebus kesalahanmu dengan bertumbuh dalam iman dan mengajak anak-anakmu bertumbuh dalam iman. Saya mendampingi kamu lewat Truth ID. Tuhan menyertai kamu, nak. Wanita usia 32 tahun. Salam Pak Era, saya menikah dengan suami yang lebih tua 8 tahun. Kami dikaruniai 2 anak, sekarang suami bekerja di luar kota. Sudah sekitar 2 tahun yang hanya bisa pulang 2 minggu sekali. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kami bisa membangun mesbah doa keluarga pada saat long distance relationship? Saya cuma bisa berdoa bersama anak-anak saya tanpa suami, mohon pencerahannya. Sebenarnya kondisi hidup semacam ini tidak sehat. Tidak sehat. Mengapa kamu tidak bersama dengan suami di luar kota itu, kecuali dia ada di laut, misalnya sebagai pelaut atau bekerja di satu pengeboran minyak misalnya. Tapi kalau dia di luar kota,
kamu bisa hidup bersama dia, mestinya kamu hidup bersama dia. Tidak boleh begini. Ini tidak sehat. Sangat tidak sehat. Ya. Saya tidak tahu mengapa kamu tidak hidup bersama, apa kamu juga bekerja. Lalu apakah suami bekerja di tengah hutan sehingga memang tidak ada tempat untuk anak-anakmu studi. Itu yang pertama, usahakan hidup bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa berhubungan lewat FaceTime, Zoom. Sekarang kan mudah dilakukan itu. Dan bisa diajak berdoa bersama melalui Zoom. Kalau tidak bisa hadir, lewat Zoom sama saja. Sama-sama di hadirat Allah. Dan kamu harus menjaga kesucian, menjaga kesetiaan, jangan sampai kamu tergoda oleh pria. Ingat, ya, kamu harus setia sebagai istri. Itu nasihat saya. Ya, cukup. Yang berikutnya, pertanyaan kelima, saya ingin bertanya mengenai bagaimana caranya untuk menyadarkan pasangan kita jika dia menyakiti kita secara batiniah, kekerasan secara verbal, ya, perkataan, tidak langsung fisik. Apalagi jika kita punya trauma dengan laki-laki. Cara menyadarkannya cukup satu, kelakuanmu diubah, ya. Ini perempuan yang bertanya ya, kamu harus berubah terus, makin sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, dan fokusmu langit baru, bumi baru. Alkitab mengatakan, suami yang tidak takut akan Allah diubahkan oleh kelakuan istri. Jangan banyak bicara, jangan berkhotbah lewat kata-kata, tapi berkhotbahkan lewat perbuatan. Kamu sendiri masih rentan. Kamu sendiri sebenarnya masih rentan. Kamu sendiri belum memiliki pertumbuhan yang baik. Kamu sendiri juga memiliki beberapa, dalam tanda kutip, semacam trauma ya. Ini semacam penyakit jiwa. Jadi kamu sembuh dulu. Melalui Truth ID yang kamu dengar, doa bersama kamu disembuhkan. Tuhan, kelakuanmu berubah, lalu ini yang kamu lakukan. Ya, kamu akan mengubah suamimu. Ini saja yang saya sampaikan dan lakukan. Oke. Pertanyaan yang keenam. Salam Pak Era, saya perempuan usia 30 tahun, saya sudah menikah. Suami saya usia 39 tahun, kami sudah menikah 9 tahun dan belum dikaruniai anak. Jadi menikahnya usia 21 ya wanita ini ya. Betul ya? Kami sudah mencoba berobat ke beberapa dokter. Hasil awal diagnosa dokter adalah sel telur saya kecil, tidak matang, PCOS, dan setelah itu ditemukan lagi bahwa rahim saya miring, tidak normal. Saya dan suami sudah pernah mencoba inseminasi tapi gagal. Bahkan saya juga sudah dioperasi laparoskopi untuk memperbaiki rahim saya yang diagnosis miring, tapi tidak berhasil juga. Saya juga minum vitamin dan obat-obatan selama bertahun-tahun. Selama berobat saya sudah merasa jenuh, tapi rasanya tidak rela untuk berhenti di tengah jalan setelah usaha keras, waktu, dan banyak uang yang telah kami investasikan. Rasanya sedih sekali setiap kali saya mendengar teman-teman saya hamil. Bahkan beberapa yang sulit hamil tapi akhirnya hamil. Seolah Tuhan menjawab doa mereka, tapi doa kami tidak. Saya mencoba ikut senang, tapi tetap ada rasa iri, kecewa, karena saya belum bisa punya anak. Saya merasa gagal sebagai wanita, apalagi kepada keluarga suami, karena saya tidak bisa memberikan keturunan. Suami adalah anak pria satu-satunya di keluarga. Selama ini banyak yang support kami untuk terus berusaha, mulai dari teman, gereja, saudara-saudara, terlebih lagi mama mertua saya. Mereka selalu mendoakan, memberi semangat, motivasi, walau sebenarnya itu malahan membuat kami lebih tertekan.
Setelah kami rajin mengikuti khotbah Bapak di Truth ID secara on-site maupun online, dan kami juga ikut berpuasa 5 hari, sekarang 40 hari, kami sadar memiliki anak atau tidak bukanlah hal yang utama, seperti yang Pak Era selalu bilang. Karena fokus kami sekarang adalah menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus, berkenan dan layak di hadapan Bapa, serta menantikan pulang ke langit baru dan bumi baru. Saat ini saya dan suami masih pergi ke dokter melakukan program hamil. Perkembangan diagnosis saya adalah antibodi yang terlalu tinggi sehingga melawan sperma suami. Mengakibatkan sperma suami mati sehingga tidak ada sisa untuk membuahi sel telur. Untuk diagnosa ini saya harus diterapi 3 kali. Terapinya dengan menyuntikkan sel darah putih suami ke tubuh saya. Saya sudah menjalani terapi 3 kali, tidak ada hasil. Antibodi saya tetap masih tinggi dan perlu terapi 3 kali lagi atau bahkan lebih, harus terus-menerus sampai hasil check up menunjukkan normal. Mohon bimbingannya Pak Eras, apa yang harus kami lakukan? Apa kami harus tetap berusaha melanjutkan program hamil atau kami sebaiknya berhenti dan terus berfokus pada Tuhan dan kerajaannya? Lalu pertanyaan kami, bagaimana dengan harapan orang-orang yang sudah berdoa dan berharap kami memiliki anak, terutama mama mertua saya? Terima kasih Pak Eras, Bapak Rohani kami. Kami mendoakan Pak Eras beserta keluarga dan seluruh tim Truth. Oke. Ini jemaat Rehoboth enggak ya? Onsite maupun online. Oh, berarti jemaat ya. Yang pertama, jangan menyenangkan hati orang tua lebih dari Tuhan. Saya khawatir ini hal yang menyinggung perasaan Allah. Mertua boleh punya kerinduan, tetapi lakukan ke dokter, berobat, bukan karena mertua, tapi karena Tuhan. Jadi kalau Anda lakukan itu karena orang lain, keluarga besar, dia anak laki satu-satunya, Anda salah. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Anda harus lakukan dengan kerelaan untuk kemuliaan Tuhan. Punya anak, puji Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak punya anak, juga untuk kemuliaan Tuhan. Mulai hari ini saya menjawab pertanyaan Anda jangan mempertimbangkan atau menghitung hal ini sebagai hal penting. Yang penting itu bagaimana Tuhan disukakan. Itu. Anda telah melakukan kesalahan yang menurut saya fatal. Tidak boleh. Tidak salah punya anak, tapi bukan demi orang tua. Orang tua berdoa untuk anak. Itu semua egosentris, antroposentris, manusia sebagai pusat, bukan teosentris, Allah sebagai pusat. Jangan-jangan mertua berdoa itu pun juga karena mau memberi kesenangan diri sendiri lewat anak, lewat cucu maksudnya. Jangan. Punya anak puji Tuhan, nggak punya anak juga puji Tuhan, itu sudah bagus prinsipnya. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada kamu dan suamimu, merubah antibodimu yang berlebihan itu mudah. Allah itu mudah mengubah. Lalu juga membuat kandunganmu jadi proporsional itu mudah. Ya, tidak salah ke dokter, tetapi mari kita melakukan semua untuk kemuliaan Allah. Ya, itu. Lalu percayalah, itu masalah kecil. Ya, masalah kecil. Dunia juga makin tidak jelas kok, ya. Jadi sekarang cari Tuhan dulu seperti yang kamu tulis ini, dan tidak keberatan saya akan berdoa. Untuk saudara-saudara yang bermasalah antibodi, masalah kehamilan, jangan lupa saya akan doakan jemaat seperti ini. Bahkan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus pun saya akan doakan supaya sempurna. Ya, kita doa puasa. Dan saya mengharapkan mujizat Tuhan akan dinyatakan. Itu bukan masalah besar. Jangan anggap ini masalah besar, ya.
Anggap ini masalah kecil saja. Oke? Kita lewati bersama. Ya, apalagi kalau saya gembala kecil yang dipercaya mengembalakan kamu. Persoalanmu menjadi persoalan saya. Saya akan membawanya kepada Tuhan. Tuhan menolong kekasih ini. Tuhan buka rahimnya seperti membuka rahim Sarah. Seperti membuka rahim Elizabeth. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Elohim Yahweh, tolonglah kekasih ini. Bapa, aku mohon, tolonglah kekasih ini. Amin. Pertanyaan ketujuh, wanita usia 42 tahun. Salam Pak Era, saya menikah 22 tahun dan anak usia 20, 14 dan 12. Jadi udah 42 tahun usianya ya. Latar belakang saya non-Kristen dan saya menerima Tuhan Yesus 10 tahun lalu. Hampir selama pernikahan saya suami kasar dan tidak bertanggung jawab. Saya menjadi tulang punggung keluarga. Suami yang kasar dengan anak-anak dan anak-anak trauma. Terlebih ketika kami sekarang ibadah ke gereja. Dan banyak hal yang mengarah kepada beliau menderita gangguan jiwa. Apakah bisa saya bercerai dan berpisah tempat tinggal karena anak-anak juga menderita dengan sikap papanya? Suami tidak bekerja dan cenderung malas dan besar omongnya, juga kasar secara verbal. Terima kasih. Saran saya kamu berpisah rumah saja. Ini kalau usiamu 42 tahun, kamu tidak tulis suamimu usianya berapa. Kalau usianya bisa 50 tahun lebih, wah ini sudah parah. Kalau usianya juga tidak beda-beda dengan kamu, masih kemungkinan diperbaiki. Coba pisah rumah dulu dan dia bisa merasakan penderitaan tanpa istri dan anak-anak. Dan itu bisa membuat kesembuhan atau terapi bagi dia. Walaupun sebaliknya bisa menjadi lebih gila lagi. Tetapi pertanyaan saya, apa kamu sudah berusaha untuk menjadi berkat bagi suami ini? Kalau belum ya kamu harus tetap berusaha berubah untuk menjadi berkat bagi suami. Tetapi kalau suami kasar, apalagi KDRT, lalu membuat ancaman-ancaman sampai anak-anak takut ya, sementara bisa berpisah dulu. Untuk membuat dia sadar keadaan dia yang sebenarnya. Saya prihatin ya melihat keadaan ini. Kalau sampai dia KDRT, ingatkan bahwa itu melanggar hukum. Ya, itu melanggar hukum. Saya khawatir pertumbuhan jiwa anak-anakmu rusak melihat bapaknya yang kelakuannya seperti itu tiap hari. Berusaha jadi berkat dulu sampai titik tertentu, pisah dulu. Ya, oke. Tuhan memberkati. Wanita usia 20 tahun pelajar. Salam Pak Erastus, saya ingin bertanya bagaimana cara berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan yang baik. Karena jujur saya orang yang jarang berdoa. Tapi saya punya keinginan besar sekali untuk bisa berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan secara intim. Selain itu banyak orang yang berdoa untuk meminta kesuksesan, meminta kebahagiaan dan lain sebagainya. Tetapi saya berpikir apakah Tuhan memang ada untuk tempat kita meminta-minta. Saya tidak mau menyalahartikan doa itu. Jadi melalui pesan ini saya ingin bertanya terkait dengan hal itu. Nah, usiamu 20 tahun, begini sayang. Doa itu dialog. Doa itu bukan hanya permintaan. Dalam doa itu ada percakapan dengan Tuhan. Dalam doa minta pertimbangan-pertimbangan Tuhan, bimbingan dan tuntunannya. Boleh di dalamnya termasuk permintaan. Kalau orang Kristen baru yang belum dewasa, ya permintaannya seperti yang kamu sebut, kesuksesan, kebahagiaan dalam arti standar umum seperti yang orang lain pahami. Tetapi kalau seseorang dewasa rohani, dia akan jarang meminta-minta. Kalaupun meminta sesuatu, pasti yang diminta itu sesuai dengan keinginan Bapa di surga. Nah, bagaimana bisa berdoa dan berdialog dengan Tuhan? Ini tidak mudah. Berdoa itu pekerjaan yang sulit bagi pemula.
Tetapi kalau kamu sudah biasakan, nanti kamu akan mudah sampai tidak bisa tidak berdoa. Karenanya yang kamu lakukan sekarang, kamu harus mematok waktu yang kamu anggap itu waktu mati. Mati untuk apapun, tetapi untuk Tuhan. Misalnya jam 5 pagi sampai jam 6, doa dulu bersama saya, bisa tiap pagi. Nanti siang atau sore jam 1 siang sampai setengah 2, itu kamu belajar tertib, disiplin. Nanti lama-lama itu tidak lagi menjadi kewajiban, tapi menjadi kebutuhan. Selamat belajar ya, Tuhan memberkati. Saudara, sampai di sini episode ini. Kita akan jumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, menekan gambar loncengnya, dan memberi tanda like dan men-share. Kepada Bapak Ibu yang mau mendaftarkan anak-anaknya di STT Ekumene, Anda bisa mendaftarkan karena sudah dibuka pendaftarannya untuk program S1, S2, S3. Baik PAK maupun teologi linier ya. Ada S1 PAK, S1 teologi, S1 S2 PAK, S2 teologi, dan doktor untuk program S3. Ya, teologi sekolah kami ya terakredited, PAK juga begitu, dengan akreditasi sangat baik. Baik, dan bagi yang tidak memiliki biaya yang cukup, Anda bisa mengajukan beasiswa dan kami akan mempertimbangkan. Dari gereja manapun kami tidak memperdulikan. Yang penting Anda mau jadi hamba Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.